Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin sedikit ya tentang 3 produk terbarunya dari Bumi. Ini adalah Sensitype Series. Sensitype Series ini didesain untuk kulit yang sensitif. Jadi buat teman-teman yang kulitnya itu gampang banget breakout, gampang banget cekit-cekit, nggak nyaman gitu kan rasanya kemerahan. Jadi ini adalah rangkaian yang cocok buat kalian. Nah, Sensitype Series ini ada 3 produk dan kemarin datang dengan PR package dengan kiriman yang keren banget. Ada asap-asapnya, kemudian juga warnanya gemes banget, biru yang seger gitu. Menandakan kalau ini tuh penuh dengan kelembapan dan membuat suasana jadi kalem gitu kan. Jadi ini adalah kiriman paling niat yang pernah aku buka. Keren banget menurut aku. Nah, ngomong-ngomong tentang produk sensitif, apakah aku memang pemilik kulit sensitif? Sebenarnya kulitku tuh nggak sensitif ya. Jadi dari dulu malah sebenarnya kulitku tuh cenderung badak. Jadi aku bisa pakai glycolic acid 5% atau 7% setiap hari. Kemudian salicylic acid 2%. Aku gabungkan dengan retinol 1% tuh nggak masalah banget. Malah hasilnya tuh kulitku bagus dikasih actives yang kayak gitu. Cuman sekitar 1 atau 2 tahun belakangan ini, ya mungkin karena faktor usia ya. Kemudian juga berbagai macam produk yang sudah pernah aku cobain. Nah, akhir-akhir ini memang kondisi kulitku tuh berubah. Nggak kayak zaman dulu. Perbandingannya gini, kalau misalkan dulu tuh aku bisa pakai glycolic acid 5-7% setiap hari, sekarang tuh cuman bisa sekitar seminggu 2 atau 3 kali aja. Kalau misalkan terlalu sering pakai, kulitku jadi sensitif, jadi kayak iritasi gitu. Kemudian juga salicylic acid, kalau setiap hari aku pakai 2%, sekarang udah nggak bisa. Sekarang bisanya aku bisa pakai 1 atau kurang dari 1% untuk harian. Kalau untuk yang 2% biasanya cuma seminggu 2 atau 3 kali aja. Retinol juga kalau pure retinol 1% terlalu strong sekarang. Jadi memang ada perubahan seperti itu. Ada faktor internal, ada faktor eksternal yang membuat kondisi kulit kita itu berubah. Makanya aku selalu sarankan buat kalian, kalau pakai skincare tuh jangan cuma satu sangklek gitu aja ya. Kita tuh harus mengikuti kondisi kulit kita. Jadi skincare kita memang harus ngikutin apa maunya kulit kita. Nah, kenapa aku membutuhkan produk untuk kulit sensitif? Yang pertama, pada saat kondisi kulitku tuh lagi breakout atau lagi bermasalah. Jadi kalau misalkan aku habis mungkin pakai exfoliator yang terlalu berlebihan atau mungkin aku pakai retinol yang terlalu kencang, kan kulitnya jadi iritasi. Nah, produk-produk untuk kulit sensitif seperti ini tuh bisa untuk mengkalemkan kondisi kulitku yang lagi bermasalah kayak gitu. Atau kalau misalkan aku mau pakai actives yang kencang, kemudian untuk mengurangi efek sampingnya, untuk mengurangi iritasinya, untuk mengurangi kemerahannya. Nah, produk-produk untuk sensitif kayak gini tuh oke banget ya dipakai untuk dikombinasikan dengan actives yang strong kayak gitu. Makanya ketika Bumi mengeluarkan Sensitype Series ini tuh, wah keren banget ya. Karena ini itu di dalamnya ada berbagai macam bahan yang bisa untuk mengkalemkan. Dan kemudian juga Bumi itu kan terkenal dengan kualitas produk mereka yang oke banget ya kan. Retinolnya, exfoliatornya, vitamin C-nya oke semuanya. Jadi, mari kita bahas tentang Sensitype Series ini. Nah, ngomong-ngomong tentang produk Bumi untuk sensitif, satu produk yang sebenarnya sudah launching sudah lama, dan itu oke banget untuk kondisi kulitku yang sensitif, itu adalah Skin Ready-nya itu, yang hydrating toner-nya itu oke banget, itu bener-bener bisa untuk mengkalemkan kulitku yang lagi breakout, tapi sayangnya sudah habis. Aku sudah pernah review itu juga, kamu cek aja, nanti aku kasih linknya di bawah ya. Nah, itu tuh juga bisa kalian kombinasikan dengan Sensitype Series ini, karena Sensitype Series ini terdiri dari 3 produk, ada cleanser, kemudian ada serumnya, kemudian juga ada moisturizernya. Nah, si Skin Ready itu bisa kalian pakai di step tonernya. Langsung dibahas saja, produk yang pertama adalah cleansernya. Ini adalah Glacier Water Calming Cleanser. Ini itu datang dengan kemasan tuh warnanya biru kayak gini. Teksturnya menurut aku gel yang pekat ya, jadi ada kental gitu. Cocok banget dengan kemasan tube kayak gini, karena kalau teksturnya kental kayak gitu mau dibikin pump ya kayaknya agak susah mompanya. Kayak gini aja menurut aku lebih efisien. Harganya juga lebih hemat ya kan, karena kemasannya nggak aneh-aneh. Nah, ini tuh fungsinya adalah bisa untuk membersihkan kulit wajah kita itu dengan efektif tanpa membuat kulit kita jadi kering. Kemudian juga ada efek untuk calming sama soothingnya. Surfaktannya ini menggunakan malt surfaktan nabati, jadi dia itu lebih gentle, kemudian juga tidak membuat kulit itu menjadi kering dan tidak memicu iritasi. Nah, ini tuh mengandung ada 3,5% betaine. Betaine itu berfungsi untuk melembabkan kulit kita, memberikan kelembapan di kulit kita gitu kan ya. Jadi sekaligus dia membersihkan, sekaligus dia memberikan kelembapan di kulit kita. Kemudian ada 0,05% pantenol, itu juga bisa untuk melembabkan kulit kita. Dia mengandung ada kombucha juga. Kombucha itu berfungsi sebagai probiotik, jadi kulit kita itu skin barrier tetap oke, karena bakteri baiknya terjaga komposisinya gitu kan ya. Selain itu juga berfungsi sebagai antiinflamasi untuk mengurangi keradangan. Kemudian di sini juga mengandung ada Alaskan Glacier Water. Ini tuh kayak akan mineral, jadi baik buat kulit kita. Kemudian ada tea complex. Ini tuh mengandung ada 7 jenis teh yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian yang terakhir ada camellia yang berfungsi untuk mengurangi transepidermal water loss. Jadi bisa untuk menjaga kelembapan di kulit kita. Menurut aku ini busanya medium, dibilang tidak terlalu banyak, menurut aku ya juga lumayan. Untuk aku yang suka
pakai sabun wajah yang busanya banyak, ini menurut aku cukup banyak gitu kan, tapi bukan yang foamy, bukan yang padat banyak melimpah gitu, enggak juga. Jadi menurut aku ini bisa untuk semua selera orang lah ya. Kemudian kalau di kulitku, pas pertama kali aku pakai, ini tuh menurut aku agak sedikit ngangkat minyak ya. Jadi kondisi kulitku kan berminyak banget gitu kan ya. Jadi kalau pakai ini, aku merasa bahwa minyaknya itu terangkat. Aku sebenarnya agak skeptis di awal, karena biasanya kalau untuk cleanser Eropa, Australia itu biasanya kalau untuk hydrating cleanser itu biasanya ketika dibilas tuh kayak ada rasa rodok lembab berminyak gitu kan. Kupikir kalau Bumi mengeluarkan cleanser untuk sensitif pasti bakalan kayak gitu, tapi ternyata enggak gitu kan. Kok ini rasanya agak ngangkat minyak. Aku takutnya kalau misalkan kondisi kulitku sensitifnya agak lumayan parah, dia nggak cukup bisa mengurangi iritasinya gitu kan. Tapi ternyata kemarin aku bawa mudik, kemudian di sana kering banget gitu kan udaranya, kulitku jadi kering kerontang dan sensitif pula. Dan pada saat itu aku pakai kok aman-aman aja gitu kan, nggak bikin kulitku jadi makin iritasi, membersihkan dengan oke, kemudian dengan nyaman juga karena nggak greasy, nggak berminyak gitu kan. Jadi menurut aku tepat banget sih mereka memilih finish yang seperti ini. Untuk masalah bersihnya aku tidak pernah bermasalah dengan ini. Aku sudah tes ini pakai cleansing toner. Jadi setelah aku pakai ini, kemudian aku bersihkan wajah lagi dengan cleansing toner. Kapasnya aman, nggak ada sisa-sisa, nggak ada residu kotoran atau apa. Jadi untuk efek bersihnya menurut aku ini oke banget. Nah, setelah kita cleansing dengan ini, lanjut dengan serumnya. Ini adalah Intensive Repair Barrier Serum. Kemasannya keren banget ya kan. Ini biru-biru transparan ngono, kemudian ini juga ada gradasinya dari transparan ke biru. Di dalamnya ada kompartemen si produknya ini, jadi dia kayak double wall gitu loh. Kalau misalkan ini jatuh, bagian luarnya ini tuh pecah, bagian dalamnya masih aman gitu. Selain estetik, menurut aku secara fungsi ini oke banget sih ya. Nah, aku langsung pakai aja karena tadi sudah selesai cleansing, aku sudah pakai toner, kemudian aku mau pakai si serumnya ini. Ini dispensernya dia pump, aku pakai 1, 2, 3 pump. Dia teksturnya itu watery, jadi menurut aku rasanya kalau hydrating toner yang agak padat. Kemudian diratakan ini juga gampang dan dia cukup mudah meresap. Memang bukan tipikal yang langsung meresap cepet banget gitu, enggak. Ketika dia sudah meresap, dia bisa meresap sempurna ngono, nggak meninggalkan sensasi greasy atau berminyak gitu di permukaan. Kemudian juga aku merasa dia punya efek calming yang instan ya. Jadi begitu pakai ini, kulit tuh jadi rasanya langsung nyaman ngono. Nah, ini menurut pengalamanku, tekstur yang watery kayak gini untuk sebuah produk untuk kulit sensitif menurut aku tepat banget, karena pada saat kondisi kulitku tuh bermasalah, aku merasa kayak kulitku tuh kayak susah untuk menyerap produk. Jadi kayak dia tuh ngambang di permukaan. Butuh dibantu banget dengan produk-produk yang teksturnya light banget, yang teksturnya watery banget untuk membuat layer setelahnya itu bisa meresap dengan nyaman. Nah, ini dengan pemilihan tekstur yang watery kayak gini, menurut aku oke banget memang untuk kulit yang lagi bermasalah karena penyerapannya bagus banget. Nah, ini tuh mengandung apa aja? Yang pertama, dia mengandung ada Dermaclera. Dermaclera ini adalah satu bahan yang sudah dipatenkan yang berfungsi untuk mengurangi iritasi. Jadi ada efek untuk calming sama soothingnya. Selain itu juga bisa untuk membantu memicu regenerasi kulit. Jadi kalau kulit kita itu bermasalah, dia kan butuh diganti dengan sel-sel kulit yang baru gitu kan ya. Jadi supaya pergantian sel-sel yang rusak itu menjadi lebih cepat. Kemudian ada Aquacerma, di mana dia itu berfungsi untuk memperkuat skin barrier kita supaya kulit kita itu menjadi lebih kuat ngono kan, tidak gampang kenapa-kenapa. Dan kalau sudah kenapa-kenapa, kulit kita itu recovery-nya menjadi lebih cepat. Kemudian ada Adenosine yang berfungsi sebagai anti-aging, mengurangi tanda-tanda penuaan. Kemudian juga bisa untuk healing kalau kulit kita itu lagi bermasalah. Kemudian ada Madecassoside, itu adalah turunannya dari Centella asiatica untuk efek calming soothingnya lebih nampol gitu kan. Kemudian dia juga bisa untuk membuat skin barrier kita menjadi lebih kuat. Kemudian ada natural caffeine yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian juga bisa untuk mengurangi transepidermal water loss, jadi untuk membuat kulit kita itu menjadi terjaga kelembapannya ngono kan. Nah, efeknya apa yang paling berasa? Tentu saja ini adalah efek calming sama soothingnya sih. Jadi ketika diaplikasikan dia calming, enak, nyaman gitu. Kemudian juga teksturnya yang seperti ini, menurut aku ini bisa banget kita mix and match dengan serum-serumku yang lainnya. Ini mau aku pakai dengan serum exfoliator nggak masalah, vitamin C nggak masalah, dengan retinol juga bisa untuk mengurangi iritasinya. Menurut aku ini oke pol ya, bisa dipakai untuk pagi dan malam hari. Pagi hari seperti ini finishnya, untuk kulitku yang oily ini finishnya masih cakep gitu kan. Dan untuk malam hari kita bisa kombinasi dengan apapun sih ya,
actives apapun yang aku punya, aku bisa kombinasikan dengan ini untuk memberikan efek calming dan soothing supaya kulitku tuh nggak gampang iritasi kalau aku pakai actives yang macam-macam. Nah, kemudian yang terakhir aku tutup dengan moisturizernya. Ini adalah Madaka Society Soothing Barrier Cream. Aku suka dengan kemasannya juga. Pokoknya kemasannya Sensitype ini tuh wapi pol ngono ya. Ini teksturnya menurut aku agak cair ya. Jadi kalau ini tuh diguling nong ini bakal tumpah ya. Jadi tekstur yang light kayak gini sekali lagi oke banget untuk kulit yang lagi bermasalah. Ini langsung aku aplikasikan aja. Ini gampang diratakan dan ini tuh berasa banget efek instant calmingnya. Jadi langsung ademnya semuanya ya. Nah ini tuh menyerapnya tidak langsung, jadi bertahap gitu. Ada waktu buat kalian kalau suka masas, kalau suka mijet-mijet, ada waktu untuk masas, untuk membantu penyerapan juga gitu kan. Tapi jangan lupa masasnya pelan-pelan dan ke arah atas. Tuh. Ini juga finishnya dia tidak berminyak, jadi untuk kulitku yang oily ini oke banget. Ini aku agak deketin di area mata juga, karena nggak masalah gitu kan. Nah ini finishnya, ini kalau misalkan dirasain, pada saat awalnya dia tuh rasanya kayak humectan, jadi berasa banget humectannya, tapi kalau ini sudah ngeset, dia rasanya oklusif, jadi kayak kulit tuh dikunci gitu kelembapannya, kerasa banget oklusifnya. Menurut aku ini untuk pagi hari, kalau misalkan kalian butuh moisturizer ringan yang oklusif, ini salah satu produk yang aku rekomendasikan. Ini kalau ditimpa sunscreen ini oke, nggak berat gitu, kemudian juga nggak bikin sunscreennya tuh gampang luntur. Nah kita ngomongin tentang isinya apa aja ya. Yang pertama dia mengandung ada Madaka Society, sama kayak si serumnya, dia berfungsi untuk calming, soothing, kemudian juga untuk recovery gitu kan, oke banget untuk kulit yang sensitif. Kemudian dia juga mengandung ada green microalga yang berfungsi untuk membuat elastisitas di kulit kita itu meningkat, kemudian juga bisa untuk perbaikan sel-sel kulit yang rusak. Kemudian ada betaine sama ceramide. Betaine untuk melembabkan, ceramide juga bisa untuk membuat skin barrier kita menjadi lebih oke gitu kan ya. Nah kalian tahu kalau aku tuh suka pakai actives kayak misalkan exfoliator, kemudian pakai retinol, vitamin C gitu kan ya. Kalau untuk pagi hari, menurut aku ini sempurna banget. Tapi kalau untuk malam hari, aku lihat-lihat kondisi kulitku seperti apa. Kalau misalkan aku tuh pakai actives yang terlalu kenceng gitu kan ya, aku butuh ekstra moisturizer yang lebih rich. Menurut aku ini kurang lembab untuk kulitku. Tapi kalau misalkan actives yang aku pakai itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu strong gitu ya, ini cukup banget sih. Efek oklusifnya menurut aku oke banget. Apalagi kalau misalkan aku nggak pakai actives drying yang macam-macam lah, pakai ini wis cukup banget ya. Dan menurut aku ini itu bisa diatur volumenya ya. Makin banyak, ini makin lembab dan makin oklusif. Jadi kalian sebenarnya bisa main-main di volume pemakaiannya aja. Kalau misalkan butuh ringan ya dikit aja. Kalau misalkan butuh yang ekstra lembab ya pakainya agak banyak. Bisa kayak pakai sleeping mask lah yang agak banyak kan. Nah, jadi itu dia reviewnya. Kesimpulannya apa? Yang pertama, aku sangat menyukai dari sisi tekstur. Kombinasi ketiganya ini itu matching satu dengan yang lainnya. Jadi teksturnya itu nyambung. Si serumnya itu bisa meresap dengan nyaman banget, dan untuk kulit yang lagi bermasalah, yang biasanya itu bermasalah dengan penyerapan, serumnya itu bisa meresap oke banget, kemudian di lock, dikunci dengan moisturizernya, simple tapi efektif, nggak neko-neko tapi efektif sih menurut aku ya. Kemudian dari efek calming sama soothingnya, untuk efek calming soothingnya menurut aku tuh oke banget. Jadi menurut aku dengan tekstur yang nyaman, kemudian juga dengan finish yang oke banget, finishnya seperti ini untuk pagi hari ya kan. Ini untuk kulit kalian yang bermasalah dengan minyak, ini menurut aku oke banget karena dia bisa memberikan kelembapan kulitku dengan intens, jadi produksi minyakku jadi lebih terkontrol gitu. Jadi oke banget finishnya dengan efek calming soothing yang menurut aku tuh oke banget. Ini layak banget dicoba. Nah kayaknya cukup sekian aja review singkat tentang 3 produk terbaru dari Bumi ini, Sensitype series ini. Aku sangat berharap semoga bermanfaat. Seperti biasa aku kasih linknya ya di description box, monggo cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you.